Kehidupan manusia tentulah tidak dapat dipisahkan dari alam semesta. Tanpa manusia, alam semesta hanya menjadi ruang hampa penuh kesunyian. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Indonesia memiliki lebih dari 90 juta hektar hutan tropis yang merupakan kawasan hutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Hutan Indonesia berisi aset ekologi, ekonomi, budaya, dan spiritual yang menjadikan hutan Indonesia menjadi aset nasional yang sangat berharga bagi manusia dan alam. Saya Romo Agustino Seriwibowo, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan juga sebagai Sekretaris Interfaith Rainforest Initiative Indonesia. Dengan ini mengucapkan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada tahun 1960, hutan menutupi hampir seluruh Indonesia. Luas terbentang Nusantara menghijaukan bumi. Namun, pada periode 1990, terjadi pengalihan fungsi besar-besaran untuk perkebunan. Pada periode inilah, tingkat penggundulan hutan Indonesia berada di peringkat kedua dunia. Pada tahun 2017, Indonesia telah kehilangan 15% tutupan hutannya, di mana sebagian besar kerusakan terjadi di hutan. Antara tahun 2000 dan 2012, sebanyak 43% hutan gambut Indonesia musnah. Tutupan hutan terus menurun dan sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya. Ibu bapak, saudari-saudara semuanya yang dikasihi dan mengasihi sesama manusia, sesama lingkungan, dan juga Tuhan Yang Maha Kuasa, izinkan saya menyampaikan perihal ajaran Gereja Katolik mengenai perlindungan hutan tropis. Secara umum, perlindungan hutan tropis itu masuk dalam ajaran mengenai lingkungan hidup, di mana dokumen Gereja nomor 92 yang disusun oleh Dokpen KWI mengumpulkan ajaran-ajaran Gereja Katolik tingkat kepausan. Sampai tahun 2014 itu sudah ada ratusan buku tersendiri ataupun ratusan artikel ataupun tema-tema tertentu yang terselip di antara ajaran-ajaran gereja. Nah, perlindungan hutan tropis masuk dalam rumah besar lingkungan hidup. Ini yang tingkat, boleh dikatakan tingkat internasional. Belum yang tingkat nasional, misalnya Konferensi Wali Gereja Indonesia ini sebagai konferensi para uskup di Indonesia, sebagai gereja Indonesia juga menerbitkan ajaran-ajaran mengenai lingkungan hidup, tentu termasuk di dalamnya terkait dengan perlindungan hutan tropis. Misalnya Surat Gembala KWI tahun 2001 tentang lingkungan hidup. Lalu juga ada Nosta Pastoral Kehadapan Publik menuju Habitus Baru Bangsa, Keadilan Sosial bagi Semua, Pendekatan Sosio Budaya. Dan juga di tingkat keuskupan seperti Keuskupan Agung Jakarta ataupun keuskupan-keuskupan lain juga dalam surat gembalanya secara rutin, aksidental, tematis dalam momen-momen tertentu juga mengajarkan tentang perlindungan hutan tropis ini. Lalu terkait dengan ajaran yang boleh dikatakan populer setelah kumpulan ajaran Gereja Katolik Roma ini sejak tahun 2014, tahun 2015 terbit yang namanya Laudato Si, terpujilah Tuhan, pujilah Dia. Ini ajaran tentang bumi rumah kita bersama. Nah, tentu hutan tropis adalah bagian dari bumi rumah kita bersama.
manusia, makhluk hidup, dan aneka ciptaan lainnya adalah satu kesatuan ekologi dalam rumah bersama, yakni bumi. Maka dalam ajaran Laudato Si itu kurang lebih bolehlah saya ringkaskan inti ajaran yang kira-kira relevan dan baik dan tentu sesuai dengan maksud acara ataupun edukasi, sosialisasi, dan penguatan gerakan lingkungan hidup ini. Laudato Si, bumi rumah kita bersama, di dalam ajaran itu ada yang namanya ekologi integral, di mana satu kesatuan antara manusia dan ciptaan-ciptaan lainnya dan bumi rumah kita bersama. Yang jelas manusia itu tak terpisahkan dari lingkungannya. Merusak lingkungan berarti merusak dirinya sendiri. Maka ditolak yang namanya antropomorfisme diktatorial. Artinya kesewenang-wenangan manusia, bahwa manusia itu bukan penguasa ya, lalu mengeksploitasi saudari-saudara kita, hutan, alam, dan lainnya itu dengan semena-mena tanpa ada penjagaan, pemeliharaan, pemulihan, dan lain sebagainya. Maka di sini ditegaskan bahwa manusia itu bukan penguasa yang membuat dia menjadi sewenang-wenang, tetapi manusia itu adalah imago Dei. Imago Dei itu adalah gambaran wajah Tuhan. Nah, wajah Tuhan itu adalah wajah yang berbelas kasih. Nah, berbelas kasih itu adalah berbelas kasih kepada semua saudari-saudara kita, manusia, makhluk hidup yang lain, ciptaan bumi tempat berpijak kita itu, menurut Fransiskus Assisi, itu adalah saudari-saudara kita juga. Maka kita menunjukkan wajah cinta kasih kepada segenap makhluk dan kepada segenap ciptaan. Itulah intisari kita sebagai pemelihara, karena yang empunya bumi dalam Mazmur itu jelas Tuhan yang Maha Kuasa. Maka saudari-saudara kita yang lain, hutan tropis, flora dan fauna, benda-benda mati, batu, air dan sebagainya, udara, tanah dan sebagainya, itu saudari-saudara kita seciptaan karena berasal dari zat yang sama, yakni Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Fransiskus Assisi mengatakan dengan sangat indah, cinta kasih itu mereka itu adalah saudari-saudara kita, saudari-saudara manusia, saudari-saudara flora dan fauna, saudari-saudara hutan, saudari-saudara lingkungan hidup, air, tanah, udara, dan aneka macam yang ada di bumi ini adalah saudari-saudara kita. Penebangan dan kebakaran hutan juga memainkan peran penting dalam kerusakan dan kemusnahan hutan Indonesia. Kebakaran skala besar yang terus-menerus terjadi menyebabkan dampak kesehatan dan ekonomi di tingkat regional yang sangat parah dan berkontribusi pada perubahan iklim. Kebakaran pada tahun 2015 sangatlah parah. Sekitar 2,6 juta hektar lahan terbakar antara bulan Juni dan Oktober tahun itu, menyelimuti Indonesia dan negara-negara tetangga dengan asap beracun selama berminggu-minggu dan menyebabkan gangguan pernafasan hingga kematian. Maka terkait dengan ekologi integral itu menyadari bahwa manusia seringkali melakukan kejahatan terhadap lingkungan. Maka di sini dikatakan dengan tegas mengenai pentingnya pertobatan ekologis, bahwa dosa terhadap lingkungan, kejahatan terhadap lingkungan itu adalah dosa. Jadi selama ini kita memikir kalau kita memukul teman, mencuri harta orang lain itu kejahatan, tetapi kita merusak alam, merusak hutan, mencemari air, sungai, udara, tanah dan sebagainya itu juga kejahatan dan itu juga dosa. Maka kita mesti bertobat dengan mengasihi mereka, memberi tempat mereka pada tempat yang semestinya untuk keseimbangan kehidupan kita semua. Karena kalau alam tidak seimbang, hutan tropis gundul, menyebabkan perubahan iklim, longsor, dan aneka bencana yang lain, otomatis manusia juga rusak, manusia juga hancur. Maka manusia merawat hutan tropis, berarti manusia juga merawat hidupnya sendiri dan dalam kebersamaan dengan flora, fauna, dan aneka ciptaan Tuhan yang lainnya. Akan datang titik di mana kita tidak bisa mengembalikan yang telah hilang. Jika setiap pohon telah ditebang dan hutan terakhir telah musnah,
kepedulian pada alam merupakan ajaran agama dunia. Dan kini saatnya untuk memperkuat dan menggerakkan sumber daya spiritual kita, pengaruh kita, dan otoritas moral untuk secara bersama-sama menegaskan bahwa menjaga hutan tropis merupakan kemuliaan dan penggundulan hutan tropis menciderai kemuliaan kehidupan. Interfaith Rainforest Initiative atau IRI adalah aliansi internasional lintas agama, wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas agama untuk bahu-membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam aksi-aksi yang melindungi mereka yang berperan sebagai penjaganya. IRI membawa suara moral tentang perlindungan hutan tropis, perubahan iklim, masalah masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Prakarsa bekerja melalui program nasional di Brazil, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Peru. 5 negara yang memiliki lebih dari 70% hutan tropis dunia yang tersisa. Terkait dengan gerakan Gereja Katolik terkait dengan cinta hutan tropis, bolehlah saya ambil sedikit contoh dari buku Panduan Manusia, Hutan dan Perubahan Iklim dalam Perspektif Agama Katolik. Dalam buku ini yang diterbitkan dan digarap bersama-sama Interfaith Rainforest Indonesia, ada yang namanya Gerakan Kalimantan Baru. Kita semua tahu bahwa hutan tropis Kalimantan Baru, Kalimantan itu termasuk income yang terbesar yang menjadi paru-paru dunia. Nah, dalam Gerakan Kalimantan Baru ini, visi misinya jelas, yaitu bagaimana menyelamatkan hutan, melindungi hutan, dan berkolaborasi dengan melakukan penguatan terhadap masyarakat adat. Karena masyarakat adat dengan kebijaksanaan lokalnya, local wisdom, itu mereka tahu dan mengerti hutan tropis sebagai bagian dari hidupnya, dan mereka secara konsisten terus-menerus sepanjang hidupnya mencintai, menjaga, dan menghidupi hutan tropis ini seperti layaknya mencintai, menjaga, dan menghidupi dirinya sendiri. Ini hanya salah satu contoh tentang gerakan Kalimantan Baru terhadap perlindungan hutan tropis. Di tempat-tempat lain, misalnya di daerah Jambi, Sumatera, dan sebagainya, ada gerakan dari teman-teman Komisi Lingkungan Hidup dan Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan itu dengan menanam atau menghijaukan kembali lahan-lahan gundul dengan reboisasi. Terus ada gerakan yang kalau menemukan makan durian, makan sawo, makan buah-buahan, rambutan, dan sebagainya, biji-bijinya dikumpulkan, tidak dibuang ke tempat sampah. Lalu ketika dalam perjalanan melihat lahan-lahan kosong yang tidak melanggar aturan yang berlaku, kita menebarkan biji-biji itu sehingga ketika musim hujan mereka tumbuh dan lahan yang gersang, tandus gundul itu menjadi hijau kembali, dan keseimbangan ekosistem, keseimbangan iklim, keseimbangan lingkungan hidup dapat paling tidak terpelihara kembali. Ini ya contoh-contoh kecil. Lalu di daerah-daerah pinggir pantai di mana terjadi abrasi, wilayah daratan semakin terkikis oleh arus pasang laut dan sebagainya, sehingga penduduk terpaksa mengungsi. Misalnya di daerah dekat pantai, daerah saya tidak perlu sebutkan ya, tetapi kita melakukan gerakan penanaman mangrove. Lalu setahun kemudian kita tengok kembali, memang dari misalnya 5.000, 1.000 mangrove yang kita tanam, ketika kita tengok 1 tahun kemudian tinggal 100 biji dan sebagainya. Ya, karena memang tidak mudah memelihara lingkungan hidup, dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan. Tidak sekali nanam terus sudah selesai tugas saya, sudah hebat saya, ditinggal pergi. Nggak ditengok lagi apakah tanamannya hidup, nggak ditengok lagi seperti kita menengok saudara-saudara kita apakah dia sehat atau dia sakit. Nah, itu contoh-contoh gerakan cinta lingkungan hidup oleh Gereja Roma Katolik yang selama ini kita lakukan. Itu contoh-contoh kecil, karena banyak sekali hal-hal yang tidak bisa saya sebut satu persatu sebagai gereja Indonesia ataupun gereja keuskupan terkait dengan gerakan lingkungan hidup ini. Bagi banyak orang, nilai dan etika ini sebagian besar akan diilhami oleh iman mereka. Terlepas dari keragaman agama dan kepercayaan yang besar, hampir seluruhnya memiliki etika yang sama, berdasarkan keharmonisan dengan alam dan kewajiban melestarikannya untuk generasi mendatang.
IRI membawa suara moral tentang perlindungan hutan tropis, perubahan iklim, masalah masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, dan saudari-saudara sekemanusiaan, dan saudari-saudara seciptaan, marilah kita berkontribusi dalam menjaga, merawat, dan melindungi hutan tropis dengan menjadikan hutan tropis itu bagian dari saudari-saudara kita yang patut didukung dan dicintai. Caranya dengan tidak merusak hutan tropis, tidak mengeksploitasi, tidak menyalahgunakan hutan tropis dengan kepentingan-kepentingan lain, entah kepentingan bisnis, entah kepentingan ekonomi yang sifatnya temporatif, aksidental, dan akhirnya meninggalkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Marilah berikan porsi, ruang, waktu, dan tempatnya hutan tropis sebagai bagian dari kehidupan kita, sebagai keseimbangan kita merawat bumi rumah kita bersama. Karena hutan tropis adalah paru-paru dunia, memberikan udara yang bersih dan sehat untuk kehidupan kita semua. Kalau hutan tropis semakin sedikit, maka boleh dikatakan udara yang bersih, udara yang sehat juga semakin sedikit. Artinya kehidupan manusia, flora, fauna, dan aneka ciptaan yang lainnya juga terancam. Mari, sekali lagi kita berkontribusi, perlakukan mereka, khususnya hutan tropis itu sebagai saudari-saudara yang patut kita dukung dan patut kita cintai, karena adalah saudari-saudara seciptaan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita saling memberikan diri, kita memberikan kepada lingkungan hidup termasuk hutan tropis di dalamnya, dan hutan tropis dengan segala kekayaannya juga memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Kita saling menghidupi, kita hidup bersama, damai berdampingan dalam bumi rumah kita bersama. Jangan lupa, itu saudari-saudara kita. IRI berdiri dengan tujuan mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang krisis penggundulan hutan dan membekali para pimpinan agama dengan pengetahuan, perangkat pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menjadi pendukung efektif bagi perlindungan hutan tropis. Menggerakkan aksi berbasis agama dengan menghubungkan para pemimpin agama dengan mitra dari berbagai sektor untuk meningkatkan dampak secara kolektif dan mempengaruhi kebijakan dan mengadvokasi pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi, memenuhi, dan memperluas komitmen mereka untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat yang berperan sebagai penjaganya. Ibu bapak, saudari-saudara lintas agama dan kepercayaan, kita mungkin berbeda secara ruang-ruang privat, ruang-ruang internal, tetapi ketika kita bergerak keluar, kita mempunyai titik temu yang sama, kemanusiaan dan lingkungan hidup, di mana hutan tropis menjadi titik perwujudan iman kita bersama. Maka ketika berbicara tentang hutan tropis, ketika berbicara tentang kemanusiaan, lingkungan hidup yang terluka, yang rusak, yang terhabisi oleh keserakahan manusia, kita tergerak bersama tanpa dikomando. Kita langsung melakukan kesepakatan, karena itu panggilan cinta kasih kita sebagai manusia yang luhur. Manusia yang luhur adalah manusia yang mengerti bahwa dia diciptakan untuk menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan, merawat bumi rumah kita bersama, menjaga hutan, melindungi dan menggunakannya sebaik mungkin, serta menjaganya dari kerakusan, ketamakan manusia dalam aspek sosial, ekonomis, ataupun bisnis, ataupun kepentingan-kepentingan yang lainnya. Mari kita jangan menyerah, kita terus bekerja sama, karena Tuhan yang baik mengajarkan kita, dan Tuhan yang baik memanggil kita untuk membangun bumi rumah kita bersama, dan hutan tropis menjadi bagian dari kehidupan kita. Salam persaudaraan, salam kerukunan, Tuhan memberkati.